Pada kesempatan ini menyampaikan buah materi yang pernah disampaikan oleh seorang alim pada masa lalu di negeri Irak sekarang, atau tepatnya di kota Basrah. Dan nama Basrah ini melekat pada seorang ulama tersebut, sehingga namanya sebenarnya cuma Hasan, lalu tambah Basrah, lalu bahasa Indonesianya Basri, menjadi Hasan Basri. Ulama yang bernama Hasan Basri rahimahumullah, dia mengatakan ada 3 penyesalan yang dibawa oleh manusia jelang akhir hidupnya. Nah, 3 penyesalan ini tentu kita berharap jangan sampai ada pada diri kita. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi di belakang hari yang namanya penyesalan itu tiada berguna. Penyesalan itu atau kata sesal itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, membuat kita susah karena dulu kita tidak melakukannya. Penyesalan ini sesungguhnya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa saya dulu tidak rajin belajar sehingga prestasi saya tidak baik? Kenapa saya dulu tidak rajin bekerja, taat pada pimpinan dan aturan? Mestinya saya dengan kondisi sekarang saya sama dengan kawan-kawan saya yang selalu promo jabatan atau promosi jabatan. Tapi saya bekerja asal-asalan, bahkan sering membuat kesalahan. Sehingga ketika diberikan penilaian, saya selalu mendapatkan nilai yang tidak baik. Terjadi di belakang. Itu masih urusan dunia. Nah, ini nanti ada urusan dunia dan ada urusan akhirat. Nah, apakah 3 penyesalan yang disebut oleh Hasan Basri itu? Yang pertama adalah seorang menyesal kenapa dia tidak mengumpulkan harta yang cukup banyak dalam kehidupannya. Jadi ternyata ketika nyawa itu menjelang dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, ternyata masih terfikir oleh kita, aduh anak saya masih susah hidupnya, aduh rumah saya belum selesai, aduh banyak kegiatan-kegiatan saya yang belum terlaksana terkait dengan harta. Penyesalan ini terjadi karena kita terlalu menjadikan harta itu sebagai tujuan dalam hidup kita. Padahal harta itu hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita selama di dunia. Kita butuh uang betul untuk kebutuhan kita. Begitu juga ketika kita punya uang itu juga bisa kita jadikan sebagai kebutuhan pemenuhan apa yang kita inginkan, makan, minum, sandang, pangan, dan papan. Tetapi jangan jadikan sebagai harta itu tujuan utama dalam hidup kita. Sehingga kalau kita menjadikan harta itu sebagai tujuan utama, itulah cara-cara yang salah akan dilakukan oleh orang. Dengan tipu, menipu, mencuri punya orang, merampas, merampok, melakukan tindakan korupsi. Itu kan karena kita tidak mensyukuri apa yang sudah ada. Nah, maka kata kuncinya supaya kita tidak menyesal nanti menjelang kita ajal kita dicabut oleh Allah, walaupun harta yang kita miliki sedikit atau tidak banyak, tapi Islam mengajarkan kita harus memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Rezeki yang halalan thayyibah, halal lagi baik untuk kita, untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Harta banyak tidak menjamin kita itu bahagia, karena kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta. Harta itu hanya pendukung sarana untuk kita menjalani kehidupan kita ini. Yang pertama, jangan kita menyesal nanti ketika nyawa kita menjelang dicabut oleh malaikat pencabut nyawa hanya karena harta kita sedikit dan masih banyak yang tidak kita penuhi. Yang kedua adalah menyesal kenapa saya tidak tercapai cita-cita saya. Kita menyesali kenapa saya dulu ada kesempatan untuk meraih cita-cita tapi saya buang kesempatan itu. Sehingga orang semuanya sukses, ini nyawa sudah mau dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Lalu ketika kita merasa bahwa cita-cita yang kita inginkan tidak tercapai, terfikir ternyata di menjelang ajal kita.
pengen jadi ini, pengen jadi itu, tapi tidak ada upaya untuk meraihnya, ya tidak akan tercapai. Tapi kalau kita ingin meraih sesuatu, lalu kita berupaya, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Perlu dicatat bahwa Allah tidak pernah menjanjikan kemudahan kepada kita. Allah tidak menjanjikan hidup itu mudah. Tetapi ingat juga bahwa Allah selalu memberikan jalan di balik kesulitan. Itu jaminan Allah. Lihat dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan Allah memberikan kemudahan. Sehingga kalau kita punya cita-cita sekarang, raih cita-cita itu kalau memang bisa. Dan kalau tidak bisa, kita harus realistis. Jadi saya memang bukan takdirnya saya menjadi ini, menjadi itu. Berarti bukan nasib saya untuk meraih cita-cita itu. Sudahlah, apa yang saya alami sekarang, saya jalani takdir saya. Saya sudah berusaha, namun belum berhasil. Berarti jalan hidup saya seperti ini. Artinya apa? Tujuan untuk mencapai cita-cita itu bisa dilakukan. Tetapi ketika cita-cita kita tidak tercapai, itu bukan berarti kematian buat kita. Cita-cita boleh setinggi langit, tapi ketika tidak tercapai, artinya bukan nasib kita, bukan passionnya kita di situ, tetapi mungkin ada kondisi di mana kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena rencana Allah tentu lebih baik dari rencana kita. Yang terakhir adalah penyesalan ketika kita tidak beramal baik selama hidup di dunia. Karena ketika nyawa itu sudah di tenggorokan, ya, malaikat Israel sudah mendekati kita, maka terasa bahwa saya sudah tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah. Terlambat sudah. Maka penyesalan inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai ketika kita menjelang ajal kita menyesal, kenapa saya dulu tidak beribadah dengan sebaik-baiknya? Karena apa? Karena kesempatan itu sudah selesai. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah di sini. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan merugi. Kita ini merugi, kata Allah. Tapi ada nggak orang yang tidak merugi? Ada. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh secara garis besar adalah orang-orang yang tidak akan menyesal. Kenapa? Karena iman dan amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita. Uang memang tidak dibawa mati, tapi dengan uang itu kita beribadah. Kita bisa sodakoh dengan kotak yang ada di depan kita. Kita bisa nakjil. Kita bisa naik haji dengan uang yang kita punya. Kita bisa berkurban dengan uang yang kita punya. Kita bisa membantu fakir miskin dengan uang kita punya. Kita bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dengan uang yang kita miliki. Uang tidak dibawa mati, tapi dengan uang kita bisa husnul khatimah dalam kematian kita. Maka marilah di kesempatan Ramadan ini momen yang paling baik untuk kita. Kita diberi kesempatan hidup saat ini, kita gunakan. Karena hidup itu tidak ada second life, tidak ada kesempatan kedua untuk hidup itu. Kesempatan yang pertama ini adalah kesempatan satu-satunya yang kita gunakan. Maka marilah kita beriman dan beramal soleh sebaik dan sebisa yang kita lakukan. Ramadan momen yang paling baik karena banyak rahmat Allah, banyak maufirah Allah, dan banyak berkah Allah kepada kita dalam melaksanakan amal ibadah, karena limpahan pahala Allah gelontorkan kepada kita semua. Semoga amal ibadah Ramadan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah, dan kita disehatkan oleh Allah, semangat dalam beribadah, dan dijauhkan juga dari wabah corona yang masih melanda. Allahumma amin.